Oke, pasar kripto itu telah menjadi ladang emas baru bagi banyak orang ya. Namun di balik keuntungan yang besar yang sering dibicarakan, ada rahasia-rahasia tersembunyi yang jarang diketahui oleh publik atau bahkan kalian sendiri nggak ada yang tahu rahasianya ya. Dalam narasi ini, gue akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dunia atau sisi gelap kripto dan bagaimana kalian bisa memanfaatkannya. Setelah kurang lebih dari 3 siklus di market kripto atau banyak hal yang mana para pemula yang baru saja masuk di market belum pahami sedalam-dalamnya. Pahami berapa hal ini apabila kalian ingin sukses di taman kripto atau di dunia kripto. Oke. Yang pertama, it's all about the greatest false theory. Sama seperti segala hal di dunia ini ya, pada dasarnya sesuatu bisa berhasil karena menjadi yang pertama. Itulah mengapa sangat sulit menggantikan dominasi dari Bitcoin di market ya, karena ini Bitcoin ini adalah koin yang pertama di kripto. Nah, semua tentang jadi yang pertama. Jadilah yang pertama dalam apapun, pertama pembeli suatu token, pertama mengetahui potensi narasi altcoin, pertama akan menjadi bear market dan sebagainya ya. Jadilah intinya jadi yang pertama, jadi pionir. Yang kedua, bandar terbesar di kripto. Nah, ini adalah pemilik project itu sendiri ya. Misalnya tidak semua pergerakan harga di pasar kripto ini murni ya, ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ada juga pemain besar ya seperti Intuisi, Paus Crypto atau Whales, dan bahkan tim pengembangannya itu sendiri yang mampu menggerakkan harga secara signifikan. Dengan volume transaksi besar, mereka dapat menciptakan ilusi tren naik atau coba jebakan lah istilahnya, atau turun yang seringkali mengecoh investor kecil atau bahkan kita retail. Ya, di kripto ini hampir selalu pihak yang memegang token paling banyak adalah developer itu sendiri ya. Maka dari itu, developer memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kesuksesan suatu proyek ini. Ya, developer yang kaya dan memiliki rekan jejak yang baik jauh lebih mungkin untuk memiliki proyek yang berhasil dibandingkan dengan developer pemula yang anonim. Oke, yang ketiga, tidak ada yang rasional ya. Di kripto ini berbeda dengan market lain yang mana fundamental adalah segalanya ya. Tapi di kripto ini ya tidak ada yang rasional. Ya, apalagi dibilang masuk akal ya. Sesuatu tetap bisa mengalami kenaikan meskipun harga terlalu tinggi. Juga sesuatu yang sudah turun bisa juga malah makin turun lebih dalam lagi. Segala sesuatu dikendalikan oleh spekulasi besar oleh pelaku pasar. Itulah mengapa cara untuk menang di market ini adalah mempelajari perilaku manusia atau psikologis di market yang terlihat di dalam chart ya, atau teknikalnya. Oke, yang keempat, kemenangan terbesar selalu datang dari hal yang tak terduga atau di dalam kutipnya hoki lah ya. Seringkali kita memiliki rencana-rencana terkait dengan investasi yang kita lakukan di kripto ya. Misalkan menaruh posisi besar pada altcoin yang paling kita yakini ya. Udah kita riset, udah kita baca fundamental, kita yakini banget. Namun hal yang sering terjadi adalah hal yang tidak kita yakini justru memberikan keuntungan yang paling tinggi. Maka ini penting banget diversifikasi portfolio ya kan. Untuk itulah penting menggunakan intuisi serta tidak menolak kesempatan apapun di kripto. Jadinya lu harus bisa gak cuma menggunakan akal logika lu, tapi harus bisa ini sih kesempatan untuk orang yang udah lama ya. Tapi bagi gue ya, bagi pemula ya harus menggunakan otak dulu lah ya. Itu soal intuisi atau insting itu belakangan lah, itu bonus lah. Oke, jadi kesimpulannya dari semua yang gue jabarkan dari 4 poin ini ya, tetap waspada ya di dalam perangkap di balik peluang ini, tetap waspada. Jadi pasar kripto itu memang menawarkan potensi keuntungan yang besar dan cepat ya. Tetapi di balik itu juga tersembunyi kompleksitas dan risiko yang sering kali tidak terlihat oleh pemula. Ya, apalagi kita yang benar-benar awam banget. Mulai dari manipulasi oleh pemain besar, whales itu, hingga jebakan seperti pump and dump. Ya, semuanya bisa membuat investor yang tidak siap kehilangan segalanya dalam sekejap. Jadi untuk kalian yang baru memulai ya, yang masih pemula, penting banget untuk
memahami bahwa keberhasilan di dunia kripto itu bukan hanya soal keberuntungan, bukan soal ahli dalam membaca fundamental ya, tetapi tentang pengetahuan, kehati-hatian, dan strategi yang matang. Jadi semuanya ya, jangan pernah tergiur oleh janji keuntungan instan atau tren yang terlihat menjanjikan di permukaan saja. Tapi lu harus bisa lihat seinti-inti sedalam-dalamnya pada di teknologi kripto. Ya, selalu lakukan riset mendalam, pelajari cara membaca data dan kelola risiko kalian dengan bijak. Ingat, di dunia kripto ini ya, mereka yang tidak waspada sering menjadi mangsa para jebakan. Tadi yang udah gue jelaskan ya. Jadi investor yang cerdas, cerdik, dan bahkan lu harus punya pemikiran yang kontrarian. Nanti gua akan bahas di video selanjutnya tentang bagaimana lu memiliki pemikiran yang kontrarian ya, biar lu bisa sukses di dalam dunia kripto. Oke, cukup untuk kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat ya. Pelajari semuanya di teknologi cryptocurrency, fundamental, naratif, dan ikuti sebuah berita-berita yang ada di pasar kripto. Semoga bermanfaat. See you the next video.